Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala man balagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Pada yang kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Temanggung 2, ada Bapak Haji Abidin dan segenap pengurus yang lain. Kemudian juga rekan-rekan kami dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Temanggung yang hadir, ada beberapa kami banggakan, dan kepada seluruh jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat, atas apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita saat ini. Salah satunya kita diberikan kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Karena diibaratkan ketika seseorang mau atau dipaksa menuju ke majelis ilmu, itu seperti kambing wedus yang dicancang, kemudian dipaksa dimasukkan ke dalam kolam mau dimandikan. Kira-kira gampil napa mboten Bapak Ibu? Angele pol angele. Ibaratnya hawa nafsu kita kalau diperturutkan itu tidak mau. Jadi ketika kita memaksa diri kita untuk belajar, kita memaksa diri kita untuk menghadiri majelis ilmu, ibaratnya seperti tadi, kambing sing dipeksa mandi, digeret-geret dimasukkan ke dalam kolam. Mesti angele ra karuan. Namun alhamdulillah pagi hari ini semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berkali-kali berulang-ulang sering juga kami sampaikan bahwa kenikmatan yang luar biasa yang kita dapatkan pagi hari ini, yang barangkali tidak didapatkan oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Rasulullah katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu zaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian yang bangun pagi hari dalam kondisi aman. Aman nggih Pak Bu nggih? Aman, tidak ada yang nembak. Bahkan yang sekecil apapun tidak ada orang yang mengganggu kita, aman dari gangguan tetangga, pagi-pagi nagih utang dan seterusnya. Pokoknya bangun pagi aman, alhamdulillah. Kemudian aman yang kedua itu kenikmatan sehat, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya urusan sehat dan sakit, tetapi urusannya sudah hidup dan mati. Bahkan mau tidur itu sudah membayangkan besok pagi masih bisa bangun atau tidak. Itu saudara-saudara kita di sana. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Alhamdulillah kita masih, istilahnya itu melimpah ruah simpanan kita. Ada di dapur, ada di kulkas, ada di rekening dan seterusnya. Teman-teman saudara kita di sana sekarang makan, nanti sore ini masih ada bantuan yang datang atau tidak, nggak tahu.
Maka tiga kenikmatan ini yang kita semuanya miliki saat ini semuanya tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu maka dikatakan dalam sabdanya, Rasul mengatakan faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan kenikmatan dunia ini sudah dikumpulkan sedemikian rupa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali juga sampai saat ini saudara-saudara kita yang ada di sana juga masih berjuang. Ini saya kurang tahu nih, jamaah khusus jamaah kuliah subuh ini sudahkah mendonasikan untuk Palestina? Sampun nggih? Alhamdulillah sudah mendonasikan untuk Palestina, khusus untuk jamaah kuliah subuh dikirimkan lewat Lazismu, barangkali demikian nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu sangat bermanfaat untuk saudara-saudara, apalagi dikumpulkan seluruh Temanggung, Jawa Tengah, kemudian nasional Indonesia, nanti sampai miliar, sampai triliunan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan sampai saat ini terakhir saya mendengar kabar itu yang meninggal sudah 21.000, yang luka-luka 58.000, belum yang hilang ini bisa di dalam reruntuhan, bisa kemudian dibom, kemudian hancur berkeping-keping dan seterusnya. Ini banyak kemungkinan. Masjid, musola, bahkan gereja dibom, kemudian warga disuruh ngungsi, diberi kabar yuk sekarang ngungsi, kalau ngungsi tempatnya mau dibom, ternyata dalam perjalanan juga tetap dibom. Bahkan ada bom yang dilarang itu namanya bom fosfor, itu kayak asap itu. Begitu orang menghirup ini bisa kemudian dalam hitungan detik akan segera meninggal. Kalau terkena kulit ini tidak hanya istilahnya kulitnya melocok, bahkan sampai tulang masuk ke dalam tulang, ngeri sekali. Kemudian di sana air, listrik semuanya juga dimatikan. Kemudian wanita-wanita dewasa di sana itu saat ini dianjurkan untuk selalu minum pil anti haid. Apa tujuannya? Agar tidak datang bulan. Karena apa? Di sana sudah tidak ada lagi pembalut. Jadi ibu bisa membayangkan bagaimana repotnya, air susah, pembalut nggak ada, maka kemudian wanita dewasa disuruh tiap hari itu minum pil anti haid. Kemudian orang-orang yang terluka pun kadang-kadang karena kehabisan obat-obatan, mereka itu diobati, diamputasi itu tanpa menggunakan bius. Bagaimana kita membayangkan ya? Mungkin ibu-ibu yang pernah merasakan melahirkan di sesar itu sakitnya seperti apa, padahal sudah dibius. Mungkin bapak-bapak juga pernah sunat, itu juga harus dibius. Kalau nggak dibius bagaimana rasanya, seperti apa begitu kan? Kemudian bahkan ada wanita yang kemudian itu meninggal tapi dideteksi di dalam kandungannya itu masih ada bayi, dipaksa dikeluarkan, bayinya itu masih prematur, kemudian dirawat di rumah sakit, tapi ternyata juga rumah sakit dibom. Rumah sakit Indonesia yang di sana itu sudah tidak beroperasi. Ya, begitulah gambaran kesedihan-kesedihan kita, yang barangkali juga pikiran kita, salah satu pikiran kita harus tertuju ke sana, karena mereka sedang mempertahankan Masjidil Aqsa, yaitu tempat ibadah umat Islam yang ketiga. Jadi kalau dalam tubuh kita itu ada jantung, ada paru-paru, kemudian ada otak, yang mungkin tiga hal itu paling utama dalam tubuh kita. Maka dalam Islam ini ada Masjid Nabawi, ada Ka'bah, maka juga ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan kita tidak tahu setelah ini apakah kemudian Islam itu akan menang kemudian kalah, atau mungkin ini sampai datanya hari kiamat Islam di sana dalam penindasan. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi dijelaskan bahwa suatu ketika nanti di akhir zaman, ya,
sebelum datangnya hari kiamat, umat Islam ini akan diberikan kekuatan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Maka dalam hadis dikatakan la taqumus saah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan datang hari kiamat sehingga orang-orang muslim ini akan membunuh orang-orang Yahudi. Fa yaqtuluhumul muslimun hatta yahbi al-yahud min wara'il hajar wasyajar. Orang-orang muslim ini mengejar orang-orang Yahudi sehingga mereka itu bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Fayaqulul hajar awis sajar ya muslim ya abdallah hadal yahud khalfi. Kemudian orang-orang kemudian batu pohon itu akan berkata kepada orang-orang muslim, akan membantu orang muslim, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, kesinilah, di belakangku ada orang Yahudi, di belakangku ada orang Yahudi. Jadi tidak hanya orang yang membantu, tetapi pohon, batu itu akan membantu orang muslim yang mengatakan, oh ini loh di belakangku ada Yahudi. Fata'al fataqtuluhu, datanglah ke sini, bunuhlah Yahudi ini. Sampai sebegitunya di akhir zaman, bebatuan, pepohonan itu semuanya akan berbicara. Namun ada satu pohon yang diam saja. Ilal gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innahu min syajaril yahud, karena sesungguhnya pohon gharqat itu adalah pohonnya orang Yahudi. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kemudian dipelajari oleh orang Yahudi. Mereka itu ketakutan dengan hadis ini, sehingga saat ini mereka menanam namanya pohon gharqat itu banyak sekali. Jadi kalau dilihat, mungkin ibu-ibu yang bisa merisani di internet, sakit merisani internet bu, buatan saya gambarkan saja. Pohon gharqat itu seperti pohon, kemudian mempunyai ranting seperti apa ya, susah untuk disampaikan. Pokoknya pohonnya itu rimbun gitu ya. Jadi kalau kira-kira kita bersembunyi di dalamnya itu mungkin orang tidak tahu. Apalagi pohonnya itu besar, hampir kayak beringin gitu, tetapi dahannya kecil-kecil begitu ya. Jadi untuk sembunyi di dalamnya itu 1-2 orang, apalagi pohonnya besar, itu memungkinkan untuk tempat sembunyi. Dan itu direspon oleh orang-orang Yahudi, sehingga sekarang di Israel itu banyak mereka menanam pohon gharqat. Nah, kemudian di akhir zaman nanti maka akan turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan datang dari keturunan Rasulullah yang akan datang dari Madinah. Kemudian bersamaan itu akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di daerah Damaskus, Syria. Kemudian bersama-sama akan menghancurkan orang Yahudi, akan menghancurkan Dajjal, dan Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa di Babuludin, di sebuah gerbang Lot. Kalau dicari sekarang di Google, gerbang Lot itu ada di Tel Aviv, Israel. Nah, ini adalah sebuah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika nanti menjelang datangnya hari kiamat. Dan nafasnya Nabi Isa itu ketika tercium oleh orang-orang kafir, orang kafir itu akan meninggal. Tidak sampai dilawan, tidak sampai dibunuh, mencium nafasnya Nabi Isa saja mereka akan meninggal. Dan dikatakan nafasnya itu sejauh mata memandang. Jadi kalau sudah terlihat dari jarak jauh, kira-kira tidak ada halangan pandangan, kok sudah melihat Nabi Isa, maka orang kafir itu akan meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari sedikit barangkali kita mengingat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai saat ini. Mereka masih berjuang untuk memperjuangkan Islam, untuk kembali merebut marwah, untuk kembali merebut kemuliaan Masjidil Aqsa. Dan semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Abidin, saat ini adalah
hari terakhir di tahun 2023. Artinya besok kita akan segera bertemu di tahun depan, ya. Kira-kira dengan bergantinya tahun, bergantinya masa ini, remen apa mboten, Bu? Pripun, Bu? Alhamdulillah nggih, masih diberikan umur panjang. Tapi di sisi lain bahwa usia kita itu semakin berkurang, kontrak kita sudah semakin menipis. Jadi kalau di akhir tahun itu di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, di sebuah tempat kerja begitu, mereka biasanya mengevaluasi. Kalau bahasa kerennya mereview apa yang sudah dilakukan di tahun berjalan. Apabila ada sesuatu yang kurang sempurna, biasanya kemudian disempurnakan di tahun depan. Apabila ada program, apabila ada kegiatan, apabila ada proyek yang belum terlaksana, kemudian direncanakan di tahun depan. Namun yang paling penting bagi kita, hal itu adalah hal baik, apalagi untuk sesuatu hal yang positif. Namun yang lebih penting daripada yang terpenting untuk kita adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita sebagai seorang hamba. Seberapa besar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin tahun harusnya semakin meningkat. Sehingga kita akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang rabihun, orang yang beruntung. Karena barang siapa yang hari ke depan itu lebih baik daripada hari ini, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau hari depan dengan hari ini itu hanya sama saja, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi waktu, rugi usia. Tetapi apabila tahun depan itu lebih jelek ya daripada tahun ini, maka dialah orang yang terlaknat. Maka semoga kita berlindung kepada Allah, tidak termasuk orang yang tahun depan itu lebih jelek daripada tahun sekarang. Maka dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Artinya ketika kita muhasabah, ketika kita mengevaluasi diri kita, kita mempersiapkan masa yang paling depan. Tidak hanya masa depan, tahun depan, tetapi masa yang paling depan, yaitu masa akhirat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini, kalau kita ditawari memilih antara dua, menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, pilih mana, Bu? Pilih pundi? Kaya, pasti milih kaya ya. Tapi ingat, Bu, orang kaya itu akan masuk surga terakhir. Pripun, Bu? Masih tetap ingin jadi orang kaya? Tetap ya? Oh, tetap. Caranya berapa? Orang yang beriman, dia kaya dan miskin, masuk surganya akan lebih dulu orang yang miskin. Jaraknya setengah hari. Oh, ming sedih loh, ge. Mboten apa-apa, ge. Setengah hari akhirat. Wah. Berapa kalau dikurskan, kalau disamakan dunia 500 tahun? Wah, jaraknya jauh banget. Masih tetap ingin jadi orang kaya? Masih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ahlul hikmah, Luqmanul Hakim, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau pernah memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amiqa, bahwa sesungguhnya dunia itu seperti lautan yang sangat dalam. Faj'al safinataka fiha taqwallah, maka jadikanlah takwa sebagai kapal, sebagai perahu, agar engkau tidak tenggelam, agar engkau bisa mengarungi bahtera kehidupan ini. Kemudian
wa hasbuha al-iman, dan kemudian jadikan iman itu sebagai muatan dalam kapal itu. Wasarauha at-tawakkalu 'ala Allah, dan kemudian tawakal itu dijadikan sebagai layarnya. Jadi kalau kita tidak ingin tenggelam, kita harus mempunyai perahu, kita punya kapal, kemudian kapal itu dimuati dengan iman, kemudian tawakal itu sebagai layarnya agar kemudian perahu itu bisa berjalan ke tempat yang kita tuju. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat ini kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya telah dikabarkan manusia di dunia ini mereka banyak yang terbuai, banyak yang tergoda, banyak yang tertipu dengan kenikmatan dunia, dengan perhiasan dunia, dengan gemerlapnya isi dunia ini. Oleh karena itu kemudian ada 3 yang perlu kita ingat, yang perlu kita laksanakan sebagai nasihat yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Yang pertama adalah dengan takwa. Bahkan dalam Quran dikatakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kalian, serta berbangga-bangga kalian tentang banyaknya harta dan anak. I'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takassurun fil amwal wal aulad. Jadi kehidupan dunia ini seperti tanaman yang disiram oleh hujan. Jadi saat ini kan sudah mulai musim penghujan ya. Tanaman yang tadinya itu kering, kemudian biji-bijian yang tadinya itu tidak tumbuh, dengan datangnya hujan maka kemudian akan tumbuh dengan segarnya. Namun ingat, beberapa saat kemudian maka akan ada waktunya tumbuhan itu akan mengering kembali, daunnya akan rontok dan kemudian akan mati. Begitulah digambarkan dunia seperti itu. Maka yang pertama harus taqwallah, takwa kepada Allah. Nah, dalam hal ini kemudian dinasihatkan kepada kita oleh seorang imam, yaitu nasihat Ibnul Mu'tas rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan Khalid dunub saghiraha wa kabiraha fahuwat tuqa, maka tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun besar, karena itu sesungguhnya takwa. Jadi kalau kita mampu meninggalkan dosa kecil, dosa besar, maka kita akan menuju kepada takwa. Wasna kamasin fawqal ardi sauki, kemudian bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Yahdaru ma yara, kemudian akan berhati-hati ketika berjalan apa yang dilihatnya. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa, dan jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa-dosa kecil, sesungguhnya gunung-gunung yang besar itu terbuat dari dosa kecil. Jadi intinya kita disuruh meninggalkan dosa besar maupun dosa kecil. Kadang-kadang kita meremehkan dosa kecil, kita berbohong, kita melakukan sesuatu yang kecil, wah ini dosa cilik. Tetapi setelah dikumpulkan dosa-dosa kecil itu akan menjadi dosa yang besar. Seperti bukit, seperti gunung yang besar itu juga dari kumpulan debu-debu yang kecil, kumpulan kerikil, kumpulan pasir yang kemudian kita lihat menjadi gunung ataupun bukit. Maka kemudian ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita diberi nasihat seakan-akan kita berjalan di atas duri. Bagaimana kita membayangkan ketika kita berjalan di atas duri, depan belakang kita ada duri,
maka kita akan berjalan dengan penuh hati-hati, milih jalan begitu. Seperti orang berkendaraan, depan belakang jalan rusak, pasti dia akan memilih jalan yang baik. Seperti berjalan di atas pematang sawah, lunyu, pasti kita akan saking hati-hati. Apalagi kok di depan kita itu banyak duri, banyak ranjau, banyak jebakan, maka kita akan bersikap hati-hati ketika berjalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan iman sebagai muatan kapal itu. Maka ketika seseorang itu sudah beriman, dia akan digolongkan orang yang beruntung, tidak termasuk orang yang merugi. Karena orang yang beruntung atau orang yang tidak merugi itu ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang beriman, illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah dengan tawakal. Tawakal itu artinya mewakilkan segala urusan kita kepada Allah. Jadi barangkali kita pernah menyuruh seseorang untuk mewakili diri kita, atau mungkin kita menyuruh seseorang untuk mewakili dalam sebuah perlombaan, maka kita sudah yakin kepada orang itu pasti dia bisa mengemban amanah, dia bisa menyelesaikan permasalahan, dia adalah orang yang terbaik yang bisa mewakili kita. Begitu juga ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, berarti kita sudah menyerahkan segala urusan kita, kita sudah serahkan kepada Allah, maka kita harus yakin dan percaya Allah akan memilihkan hal yang terbaik untuk kita. Tapi ingat, namanya tawakal adalah sesuatu yang kita kerjakan, kemudian terakhir adalah kita pasrah. Ini bisa diilustrasikan, digambarkan orang yang tawakal itu seperti orang yang misalnya naik kendaraan, kemudian pergi ke pasar, ke masjid, kemudian dia turun di kendaraan, kemudian kendaraannya itu dikunci dengan baik di tempat parkir yang baik. Maka ketika terjadi kendaraan kita itu hilang, nah itu sudah takdir. Tetapi sebelumnya kita sudah memastikan kendaraan kita pada posisi aman. Karena zaman dahulu di kalangan sahabat pernah terjadi sahabat menunggang kuda, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian kudanya itu tidak dicancang, tidak ditali. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat, kalau kamu tawakal bukan seperti ini caranya. Kalau kamu tawakal, kudamu itu ditali, kemudian baru kamu meninggalkan, kamu sholat dan seterusnya. Kalau kamu tinggalkan kudamu dalam kondisi seperti itu namanya bukan tawakal. Karena bisa saja terjadi setelah ditinggalkan oleh orangnya, kuda itu bisa hilang, ataupun kuda itu bisa lari sendiri. Nah, maka tawakal itu adalah sesuatu yang usaha kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, kemudian terakhir kita pasrahkan kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan tawakal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tipu daya yang ada di dunia ini, maka ada istilah yang sangat familiar yang sering kita dengar di benak kita, bahwa godaan dunia itu ada 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Kok tidak pria ya? Harta, tahta, pria. Pernah dengar belum? Berarti hal ini memang kayaknya ini yang ditembak bapak-bapak, orang laki-laki ya. Harta, tahta, wanita ini godaan yang terbesar. Nah, biasanya seorang lelaki bekerja maksimal mungkin, mengejar harta, kemudian mengejar tahta, itu biasanya memang dikasihkan wanita. Benar bukan Bu? Biasanya seperti itu. Mungkin ada yang rebutan wanita, kemudian dia sampai mengorbankan harta dan tahtanya. Tapi yang jelas seorang lelaki bekerja siang dan malam,
juga nanti hartanya untuk istrinya, ya, untuk wanita. Maka kemudian di surga itu diberi gambaran seorang laki-laki itu akan diiming-imingi dengan bidadari. Nah, tapi kok kalau perempuan tidak diiming-imingi dengan bidadara ya? Kalau saya tanya bapak-bapak, tertarik enggak ketika masuk surga dikasih bidadari? Pasti jawabannya sangat tertarik. Ya. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu tertarik enggak nanti dikasih bidadara? Mungkin jawabannya tidak begitu. Jadi kalau sekarang mungkin seorang laki-laki diberi pilihan, ini ada perhiasan yang banyak, ini ada seorang wanita yang cantik begitu, mungkin dia akan memilih wanita yang cantik. Tapi kalau seorang perempuan, ada wanita, ada lelaki yang ganteng, ada perhiasan yang banyak, mungkin dia akan memilih perhiasan. Oh, ada yang ngaku ini ternyata. Ya mungkin itu naluri. Jadi memang nanti di akhirat itu seorang laki-laki diantaranya nanti ketika masuk surga akan dihadiahi hurain, bidadari surga. Tetapi seorang wanita nanti akan diberikan perhiasan yang sangat mewah, perhiasan yang sangat megah, yang mungkin di dunia ini belum sempat beli. Beli perhiasan paling banyak berapa gram, Bu? Pernah beli 1 kilo mungkin? Di akhirat nanti mungkin berkilo-kilo, berkintal-kintal perhiasan, bisa dibawa, bisa dinikmati, bisa dimiliki. Jadi mungkin sudah lali dengan suaminya mungkin kalau sudah bergelimangan perhiasan. Tapi yang jelas memang seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan seorang perempuan, lah nanti kemudian kira-kira cemburu nggak seorang wanita ketika seorang suaminya itu sudah disandingi dengan bidadari? Cemburu nggak kira-kira? Di akhirat itu sudah dihilangkan rasa benci, cemburu, dan seterusnya. Tapi yang jelas kuncinya, intinya ini, Bu, pesan yang disampaikan digambarkan dalam sebuah riwayat. Nanti di surga itu seorang laki-laki yang soleh seakan-akan dia menjadi seorang raja yang dikelilingi oleh bidadari cantik. Kemudian nanti akan ada seorang wanita yang lewat. Wanita itu memukau lelaki tadi sampai dia melalaikan bidadari yang ada di sekitarnya. Siapakah wanita itu? Dialah istrinya ketika di dunia. Ya. Jadi jangan khawatir. Nanti suami ibu ya di akhirat itu tidak akan lupa. Seandainya laki-laki dan perempuan sama-sama soleh dan soleha, nanti akan berjodoh. Jadi nanti istilahnya permaisuri yang utama dari seorang raja di akhirat itu adalah istrinya di dunia. Maka kemudian dalam sebuah riwayat itu diceritakan apakah kemudian seorang raja, seorang lelaki soleh itu masih menginginkan wanita lain? Oh tidak, dia sudah cukup dengan istrinya di dunia ini karena kecantikannya sudah luar biasa, melebihi bidadari surga. Nah, inilah nanti ketika seorang lelaki dan seorang wanita yang soleh akan bertemu di surga. Namun kemudian ada hadis yang mengatakan ketika seorang wanita itu menikah dengan seorang lelaki, kemudian nyuwun sewu meninggal, maka kemudian ketika dia menikah lagi dengan seorang laki-laki, nanti di akhirat dia tidak ketemu dengan suaminya yang pertama. Namun seandainya suaminya yang terakhir itu tidak soleh, maka dia akan bertemu dengan suaminya yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada muhasabah di akhir tahun ini.
Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, dan lihatlah apa yang telah engkau lalui masa lalumu untuk masa depan. Artinya ketika kita di dunia ini ibaratnya kita semuanya adalah sopir. Jadi setiap diri kita itu supir, bukan penumpang ya Bu ya. Jadi yang namanya supir itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi ketika kita sebagai sopir, kita melaju ke depan, sesekali kita diperintahkan untuk menengok ke belakang. Ada spion kanan kiri, sesekali kita menengok ke belakang, sehingga ketika kita belok kanan, belok kiri, kita berhenti, tidak akan mengganggu orang yang ada di belakang kita. Tetapi tidak dianjurkan kita menengok terus ke belakang, sehingga kita susah untuk bergerak ke depan. Karena kalau orang yang terlalu terbuai dengan masa lalu, yang masa lalu itu sedih, masa lalunya itu ada sesuatu yang tidak enak, kemudian dia ingat-ingat terus, maka dia akan gundah gulana, kemudian akan menjadikan dia putus asa, kemudian dia mengorbankan waktunya, kemudian akan menimbulkan kontraproduktif yang akan membuang energi sehingga menghambat prestasi. Oleh karena itu dalam Islam dianjurkan ketika menatap masa depan, tataplah masa depan, sesekali menengok ke belakang agar kita bisa berjalan ke depan. Hanya sebatas sebagai pelajaran, bukan kemudian menengok terus ke belakang dan tidak beranjak ke depan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa fase manusia itu gampangannya paling mudah ada anak-anak, ada dewasa, ada tua. Kalau anak-anak itu mereka akan banyak bergerak, tetapi akan sedikit berpikir. Kita lihat cucu kita, anak kita memang seperti itu. Pikirannya itu sedikit, banyak gerak yang dia lakukan. Kalau sudah sepuh, ibu-ibu sudah sepuh atau masih muda Bu? Sudah sepuh gitu? Masih muda guys, semangat ya Bu, semangat muda. Dari usia mungkin sudah sepuh. Kalau sudah sepuh itu biasanya bergeraknya sedikit, tetapi pikirannya tetap banyak. Karena sebentar. Iya. Tetapi kalau usia antara muda ke dewasa itu banyak berpikir dan banyak bergerak. Nah sebenarnya usia keemasan manusia itu adalah usia di antara 40 tahun. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa para warga Madinah, jika salah satu di antara mereka mencapai usia 40 tahun, maka pada usia itulah mereka meningkatkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebenarnya usia untuk mengejar dunia, target-target keduniaan itu mentoknya di usia 40. Kalau usia 40 kemudian sudah lewat, itu seharusnya kita disuruh untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa selama matahari terbit dan terbenam, maka malaikat maut setiap hari itu berseru, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, inilah saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Kemudian wahai orang yang berumur 50 tahun, waktumu telah menuai, waktu menuaimu telah dekat, hampir panen begitu. Maka bagi orang-orang yang berumur 60 tahun, jika engkau lupa, maka ketika engkau lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan Allah, maka tidak seorang pun akan menjadi penolongmu. Maka kemudian ada sebuah riwayat yang menyampaikan bahwa ketika seseorang yang dulu usia mudanya itu rajin beribadah, rajin berinfak, rajin beramal soleh, maka ketika waktu usia tua kemudian dia tidak mampu karena sakit atau karena suatu hal, maka sebenarnya dia sudah dicatat sebagai
orang yang waktu dulu usia mudanya. Maksudnya artinya begini, ketika dulu waktu muda itu dia selalu beramal soleh, beribadah dan seterusnya, kemudian waktu menginjak usia tua dia tidak serajin usia muda karena ada hal-hal sebagai pengganggunya, halangan, maka sebenarnya dia sudah dicatat sebagai orang yang senantiasa beramal soleh. Ini adalah merupakan kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemurahan kepada orang-orang yang beramal soleh ketika mereka waktu masih muda, yaitu usia antara 40 tahunan. Karena memang biasanya orang muda yang masih sehat itu semuanya bisa lakukan dengan maksimal, termasuk bekerja, termasuk mencari duit. Katanya selagi masih muda, selagi masih kuat, maksimalkan untuk mencari duit, mencari uang. Karena nanti kalau sudah tua, sering-sering buang duit agar tetap sehat. Kadang-kadang memang istilah itu bisa terjadi ya. Ketika masih muda, giat bekerja untuk mencari duit. Karena nanti kalau sudah tua itu banyak berobat, banyak membuang duit agar tetap sehat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayyajusu dzalik, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali mereka yang melebihi itu. Maka seandainya usia kita lebih dari 60, lebih dari 70, itu bonusnya luar biasa. Ibu-ibu, yuswa pinten? 60-an, 70, alhamdulillah sudah bonus Rasulullah SAW usianya 63. Kalau Nabi Adam usianya hampir 1000. Wah, ini memang ekstra Nabi Adam itu, usianya hampir 1000 tahun. Bahkan tinggi deteknya Nabi Adam itu diceritakan tingginya 60 hasta, sekitar 30 meter. Ya, ini Nabi Adam. Tapi ke belakang sampai Nabi Muhammad hanya usianya 63. Maka Nabi Muhammad mengatakan, a'maru ummati, umur umatku ini baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memang kalau ada istilah usia selawe berapa? 25, lagi seneng-senengnya lanang lan wedok. Nah, tapi kalau sudah usia 50 ini apa? 50, senengane wis ketunan. Ya, sudah pakai penutup kepala. Karena barangkali sudah banyak uban ya. Jadi sudah banyak menutup kepala, yang mungkin yang tadinya itu jarang sholat, yang tidak memakai kerudung dan lain sebagainya, kalau sadar maka kemudian akan lebih sering-sering memakai kopiah, memakai kerudung karena usianya sudah 50 tahun. Tapi kalau sudah 60 sewida, nyun sewu, sejatine wis wayai tindak. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa usia itu akan terus bergerak, bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu satu, apa? Ketidakabadian. Semuanya akan berubah, akan bergerak. Kenikmatan di dunia tidak abadi, kelezatan di dunia tidak abadi, dan seterusnya. Yang abadi hanyalah di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir mari saya mengajak ada sebuah doa barangkali yang bisa kita terapkan agar di waktu usia tua kita, di waktu usia kita sudah dewasa, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya seperti ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari rasa malas.
Malas itu sebenarnya bisa ya. Malas dengan lemah itu berbeda. Kalau lemah itu mungkin karena memang tidak bisa, mau jalan tidak bisa, mau apa-apa tidak bisa. Tetapi kalau malas ini sebenarnya mempunyai kekuatan, tetapi karena tidak ada motivasi sehingga dia malas. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni, dan dari lemahnya hati. Kemudian dari usia tua yang sulit untuk beramal, minal haromi, dan yang terakhir adalah minal bukhli, dari kebahilan. Apalagi kalau kita sudah memasuki usia yang lebih dari 40, 50, 60, untuk apa kita bahil? Untuk apa kita terlalu menyimpan harta kemudian kita tidak mau menginfakkan? Karena sesungguhnya justru yang kita infakkan itu adalah harta sebagai tabungan kita kelak di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak, saya sampaikan, saya ucapkan kemudian ditirukan nggih. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Coba Bu diulangi Bu. Sakit. Monggo sareng-sareng nggih. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Jadi awalnya itu sama sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika. Yang pertama minal kasali, yang kedua minal jubni, yang ketiga minal harami, yang keempat minal bukhli. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat di akhir tahun kita bermuhasabah. Ya Bu. Yeah. Jadi doa itu ada doa-doa yang mustajab. Di antaranya misalnya Ibu tindak ke masjid di antara adzan dan iqomah, itu doa mustajab. Kemudian ketika waktu sahur itu juga doa mustajab. Kemudian ada lagi ketika hari Jumat antara habis asar dengan maghrib. Kemudian doa ini juga bisa dibaca ketika habis sholat, atau mungkin juga ketika kita sedang sendiri kemudian kita berzikir bisa juga kita baca, atau mungkin juga kita bisa tambahkan ketika kita waktu sholat tahajud, ini bisa juga ya. Karena di waktu tahajud ini, di saat orang itu semuanya hampir semuanya pada tidur, kita mencuri waktu, mencuri sinyal doa itu baru kuat di pertiga malam. Nah ini juga bisa kita lantunkan doa, tapi pada intinya bisa dibaca di waktu-waktu yang kita inginkan Bu. Ya, kita memperbanyak doa tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini waktu yang tepat di akhir tahun untuk bisa kita bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri kita agar ke depan ibadah kita, amalan kita sedikit demi sedikit bisa meningkat sehingga kita tercatat tergolong
orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan, sampai ketemu di tahun depan, di tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV